Oke guys, kita bahas lagi PR kalian nomor 16. Kali ini tentang titik stasioner ya. Kita coba cari Y aksennya dulu. Berarti Y sama dengan 3 ditambah 24X dikurangi 21X pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 3 ya. Kita coba cari Y aksen. Y aksennya saya cari di sebelah sini. Y aksen sama dengan 3 diturunin habis, 24X diturunin jadi 24, minus 21 kali 2 42X, 4 kali 3 12 12x pangkat 2. Oke, ini aksennya. Sekalian kita cari ya double aksen juga ya. Berarti ya double aksen sama dengan 24 nya turunin habis, minus 42x jadi minus 42, minus 12 nya kali 2 minus 24, kemudian x. Oke. Nah, setelah sampai sini baru kita cari ya aksen sama dengan 0 ya. Kita cari titik stasionernya dulu. Ya aksen sama dengan 0. Berarti kita susun yang rapi. Minus 12x kuadrat minus 42x tambah 24 harus sama dengan 0. Kemudian saya bagi semua dengan minus 6. Kalau dibagi min 6 jadinya 2x kuadrat jadi plus 7x jadi minus 4 sama dengan 0. Ini kita faktorin jadi 2x sama x. Kemudian di sini 4, di sini 1 mau jadi 7, berarti ini plus ini minus. X sama dengan setengah, x sama dengan minus 4. Oke. Setelah dapat setengah sama min 4, kita coba cari nilai y-nya dengan cara masukin ke sini ya. Karena ini agak panjang, jadi saya langsung pakai kalkulator aja. Kalian juga boleh pakai kalkulator, nggak masalah. Ini karena angkanya jelek banget ya. Nanti saya dapat y-nya sama dengan... Oke, setelah dimasukin ke dalam y, hasilnya seperti ini. Jadi saya mempunyai dua buah titik, yaitu setengah, 37 per 4, sama min 4, minus 173 ya. Nah, kita cek apakah dia maksimum dan minimum. Kita masukin ke sini sekarang, ke Y double aksen. Untuk X sama dengan setengah, berarti Y double aksennya adalah min 42 dikurangi 24 kali setengah ya. Ini udah jelas negatif. Negatif itu berarti lebih kecil dari 0. Nah, ini berarti maksimum. Kalau yang satu udah maksimum, yang satu lagi pasti minimum guys. Jadi habis maksimum pasti ada minimum ya. Ya, tapi kalau kalian mau ngitung untuk nilai X sama dengan min 4 juga boleh ya. Kalau min 4 berarti Y double aksennya sama dengan minus 42 dikurangi 24 dikali minus 4. Nah, ini udah kelihatan pasti hasilnya lebih besar dari 0. Berarti dia minimum ya. Kemudian kita harus cari satu lagi titik belok. Titik belok itu terjadi pada saat Y double aksennya sama dengan 0. Jadi kita bikin Y double aksennya menjadi 0. Minus 42 minus 24X harus sama dengan 0. Itu berarti minus 24x sama dengan 42 positif, pindah ke sana. Berarti x sama dengan minus 42 bagi 24. Ya, jadi hasilnya ketika diperkecil, kita bagi 6, jadi min 7 per 4. Nah, ini x-nya min 7 per 4. Kita masukin lagi ke y, sehingga kita akan mendapatkan y sama dengan minus 655 per 8. Tuh ya, angkanya jelek banget ya. Nah, ini adalah titik belok. Oke, ada sedikit yang saya mau jelasin di sini. Kalian lihat, baca pertanyaannya dengan teliti. Pertanyaannya hanya meminta nilai stasioner. Nilai stasioner itu cara jawabnya adalah kalian tulis nilai stasioner maksimum ya. Untuk nilai stasioner yang maksimum itu nilainya adalah yang ini. 37,4 37 per 4. Jadi cuman y-nya aja yang diambil jika pertanyaannya nilai. Ya, kemudian yang kedua, jika ditanya nilai stasioner minimum, kamu ambil y-nya aja yang minimum minus 173 gitu. Ya. Tapi kita karena ini masih latihan, jadi kita bikinnya harus lengkap termasuk dengan titik beloknya. Lanjut. Kemudian nomor 17 itu kita harus bikin dulu yang bagus si y-nya x kuadrat tambah 16 per x-nya diubah menjadi 16x pangkat min 1. Baru kita bisa cari y aksen. Y aksennya adalah 2x. 2-nya turun ke bawah, x-nya berkurang 1 pangkatnya. Minus 1-nya turun ke bawah jadi minus 16x pangkat min 2. Ini kita bagusin dulu, berarti y aksen sama dengan 2x minus 16 per x kuadrat. Setelah dapat y aksen, kita siapin juga y double aksennya. Y double aksen itu sama dengan 2x diturunin jadi 2, minus 2-nya ke depan lagi jadi plus 32, x-nya berkurang 1 jadi pangkat min 3. Kita bagusin lagi pangkat min 3-nya, kita turunin ke bawah jadi 2 ditambah 32 per
X pangkat 3. Gitu ya. Yang selanjutnya kita bikin Y-aksen menjadi 0 untuk mendapatkan nilai stasioner. Jadi 2X minus 16 per X kuadrat itu harus sama dengan 0. Kemudian kita pindahin 16 per X kuadratnya ke kanan jadi positif. Kali silang jadinya 2X. Sebentar. 2X pangkat 3 sama dengan 16. Bagi 2 berarti X pangkat 3 sama dengan 8. Diakarin 3. Pindah ya. Akarin 3 jadi X sama dengan 2. Setelah dapat X sama dengan 2, saya akan mencari Y-nya dengan cara masukin ke Y ya. Hasilnya adalah 12. Nah, setelah ini kita mendapatkan titik 2,12. Tinggal dicari maksimum atau minimumnya dengan cara masukin ke Y double aksen. Coba Y double aksennya apa? Y double aksen sama dengan 2 ditambah 32 per X. Nah, X-nya masukin ke sini ya. 2, jadi 2 pangkat 3. Udah jelas hasilnya pasti positif. Saya langsung tulis aja lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0 berarti ini minimum. Titik stasioner yang berjenis minimum. Kemudian titik beloknya Y double aksen harus sama dengan 0. Berarti 2 ditambah 32 per X pangkat 3 harus sama dengan 0. Pindahin 2-nya. 32 per X pangkat 3 sama dengan minus 2. Pindahin si X pangkat 3-nya. Kali silang berarti jadi min 2 X pangkat 3. Bagi min 2 semua. Bagi min 2 jadinya min 16 sama dengan X pangkat 3. Berarti 16-nya harus minus 16-nya harus diakarin 3 ya. Sama dengan X. Nah, kemarin banyak sekali yang nanya tentang ini cara ngitungnya gimana. Cara paling gampang ya kalkulator ya, karena sekarang lagi boleh kalkulator, boleh pakai kalkulator. Tapi kalau kamu mau hasil eksaknya, itu caranya gini. Akar 3 dari 16. 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, karena si ininya kembar 3 dan kebetulan akarnya akar 3, dia bisa keluar. Keluarnya itu jadi 2, termasuk minusnya. Minus bisa keluar dari akar 3. Sisanya dalam akarnya itu adalah akar 2. Nah, jadi X-nya segini. Ya, kalau kalian mau pakai kalkulator nanti hasilnya desimal. Nah, jadi titiknya, sekarang kita harus cari Y ya. Masukin lagi, minus 2 akar 32-nya ke Y. Nanti dapat hasilnya itu 0 ya, ternyata 0. Jadi kita punya titik min 2 akar 32,0. Ini adalah titiknya, tapi titik belok ya. Titik belok udah selesai. Nah, ini adalah titik belok. Selesai guys. Kemudian nomor 18, saya tulis dulu soalnya. Y sama dengan, ini nggak usah dibagusin, udah bagus ya. Minus 3 per 2 X pangkat 2 ditambah 2X tambah 2. Kemudian kita cari Y aksen. Jadi setiap soal tuh caranya sama aja ya. Nah, ada yang beda. Ini 3-nya turun ke bawah, berarti jadi X kuadrat. Minus 3X tambah 2. Ini Y aksennya. Kemudian yang Y double aksennya, Y double aksen sama dengan 2X minus 3. Kalau udah selesai, seperti biasa, Y aksen sama dengan 0. Itu berarti X kuadrat minus 3X tambah 2 sama dengan 0. Kita faktorin jadi X min 2, X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 2, X sama dengan 1. Dari sini kita dapat Y. Y-nya masukin ke sebelah kiri itu ya. Nanti kita dapat Y. Yang ini juga kita dapat Y. Saya langsung pakai kalkulator. Bang, dapatnya kayak gini Y-nya. Kemudian kita dapat 2 buah titik, 2,8 per 3 sama 1,17 per 6. Kita coba cari masing-masing ini jenisnya apa ya. Oke, untuk X sama dengan 2, X sama dengan 1, masukin ke sini ya double aksen. Itu sama dengan 2 kali 2, 4, 4 kurang 3, 1, berarti lebih besar dari 0. Untuk yang ini ya double aksennya sama dengan 2 kurang 3 min 1 itu lebih kecil dari 0. Karena yang ini lebih besar dari 0 berarti dia minimum. Karena yang ini lebih kecil dari 0 berarti dia maksimum. Tinggal titik belok ya. Kita coba cari titik belok ya double aksen harus sama dengan 0. Berarti 2X minus 3 harus sama dengan 0. 2X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Nah 3 per 2 ini kita cari Y-nya juga. Y sama dengan, kita masukin ya. Y-nya adalah 11 per 4. Nah, jadi kita punya titik 3 per 2, 11 per 4 sebagai titik belok. Oke, minimumnya udah dapat, maksimumnya udah dapat, beloknya udah dapat, selesai.
Yang selanjutnya masih sama ya, jadi kenapa sih saya ulang-ulang terus ya, karena biar kalian latihan gitu ya, biar lancar. Mungkin nomor 18 belum bisa, nanti nomor 19 udah lumayan bisa, 20 jadi bisa gitu. Jadi memang harus diulang-ulang terus. Kalau cuma satu nomor aja udah yakin bisa, ya udah nggak usah bikin lagi ya. Ini jadi berapa? 3-nya turun ke depan, berarti x kuadrat minus 5x tambah 6. Saya yakin kalian udah pada jago ya turunannya, jadi nggak usah dibahas lagi. Langsung seperti ini. Kemudian yang kedua ya double aksen. Ya double aksennya berarti 2x minus 5. Kita bikin ya aksen sama dengan 0 dulu. Itu berarti x kuadrat minus 5x tambah 6 harus sama dengan 0. Berarti difaktorinnya x min 3 sama x min 2 sama dengan 0. X sama dengan 3. X sama dengan 2. Berarti dari sini kita dapat y. Dari sini kita dapat y. Kita coba cari y-nya dulu. Nah, dapat y-nya seperti ini. Jadi kita punya dua buah titik, 3,15 per 2 atau 7,5. Terus 2,23 per 3. Nah, kita tinggal cari jenisnya apa. Ya, masukin ke y double aksen untuk x sama dengan 3 dan untuk x sama dengan 2. Untuk x sama dengan 3 dulu, berarti 2 kali 3, 6. 6 kurang 5, 1. 1 itu lebih besar dari 0. Yang masukin 2 jadinya 4 kurang 5 lebih kecil dari 0. Lebih besar dari 0 berarti minimum, lebih kecil dari 0 berarti maksimum ya. Kalau udah tinggal cari titik belok, y double aksen sama dengan 0. 2x min 5 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 2. Dari sini kita dapetin y-nya juga, y sama dengan 91 per 12. Nah, dari sini kita dapat satu buah titik lagi, 5 per 2, 91 per 12. Ini namanya titik belok. Selesai. Lanjut, nomor 20. Nomor 20, y sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 11 per 2x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 1 ya. Kita coba cari y aksen dulu. Berarti y aksen sama dengan 4-nya turun ke depan, jadi 1/4 kali 4, 1 ya. X pangkat 3 minus 3-nya turun ke depan, jadi 6x kuadrat. 2-nya turun ke depan, jadi 11x. Ini minus 6 ditambah 1-nya habis. Oke, wow, pangkat 3 ya, berarti titiknya banyak nih. Ya double aksen dulu, ya double aksen sama dengan 3x pangkat 2 minus 6 kali 2, 12x tambah 11. Oke, kita bikin y aksennya sama dengan 0, y aksen sama dengan 0, itu berarti x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 11x dikurangi 6 sama dengan 0. Otomatis kita harus pakai bab suku banyak ya, polinom. Kita cobain dulu x sama dengan 1, habis nggak ya? 0 nggak ya? 1 kurangi 6 ditambah 11 kurang 6 sama dengan 0 nggak? 12 kurang 12, oh 0 ya. Kalau 0 langsung di Horner guys. Hornernya 1 min 6, 11 sama min 6. X-nya 1, ini bintang. Turun satunya, kaliin satunya, minus 5, kaliin lagi minus 5, tambahin lagi jadi 6. 6 berarti 0. Nah, ini hasilnya adalah x min 1. Saya nggak perlu jelasin lagi karena kalian udah jago ya. Suku banyak udah pada lolos kan ulangannya. Sama dengan 0. Kemudian kita bisa faktorin lagi x min 1 dikali x min 3 sama x min 2 ya. Sama dengan 0. Dari sini kita dapat x sama dengan 1, x sama dengan 3, x sama dengan 2. Cari y-nya masing-masing. Ini y-nya berapa? Ini y-nya berapa? Ini y-nya berapa dengan cara masukin ke y. Oke, jadi sekarang kita udah punya 3 buah titik, yaitu 1, min 5 per 4. Kemudian kita punya 3, min 5 per 4 juga. Kemudian kita punya 2, min 1 ya. Kita coba cari masing-masing jenisnya apa. Masukin ke y aksen. Double aksen. 1, 3 sama 2 ya. 1, 2 sama 3. 1, 3 sama 2. Oke, masukin yang satu dulu. Jadi hasilnya 3 dikurang 12 tambah 11 ya. Ini lebih besar dari 0, berarti minimum. Untuk yang ini 9 kali 3, 27 dikurangin 36 tambah 11. 38 ya. 38 lebih besar dari 0 juga. Untuk yang 2, 4, 12 kurangin 24 tambah 11. 23 minus ya, lebih kecil dari 0. Oke, jadi maksimum, maksimum, minimum. Yang ini maksimum. Yang ini maksimum juga. Yang ini minimum.
Oke. Minus 1. Terbaliknya. Oh, lebih besar dari 0. Minimum, guys. Aduh. Terbalik ya. Ini minimum, ini minimum, ini maksimum. Oke, selesai. Tinggal yang titik belok ya. Titik beloknya dapat dari ya double aksen sama dengan 0. Itu berarti 3x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 11 harus sama dengan 0. Nah, ini kita coba cari pakai pemfaktoran, nggak akan bisa. Jadi kita pakai rumus ABC ya. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti min B-nya min 12 jadi plus 12. Plus minus akar B kuadrat berarti 144. Dikurangi 4 kali A-nya 3, C-nya 11 guys. Per 2 kali 3. Kita hitung yang atas. Berarti 12 plus minus akar 144 dikurang 12 kali 11. 1, 3, 2 ya. 144 dikurang, sebentar saya nggak yakin, 12 kali 11. Kita butuh kalkulator guys. Sebentar, sabar. Ya sabar. Tenang, kenapa? Sabar. 132 betul guys. 144 kurangi 132. Hasilnya 12. Oke, berarti ini per 2 kali 3 itu 6 sama dengan 12 plus minus akar 12 per 6. Berarti 12 plus minus 2 akar 3 per 6. Nah, ini kita langsung pecah 2, jadi kita mempunyai 2 buah titik belok ya. Untuk X1-nya 12 ditambah 2 akar 3 bagi 6. Untuk X2-nya sama dengan 12 kurangin 2 akar 3 bagi 6. Oke, udah sampai sini. Kalian nggak usah lanjutin lagi, nggak apa-apa, karena ini angkanya sangat jelek ya. Mau pakai kalkulator juga hasilnya desimal banget. Masukin ke Y tambah kacau. Ya udah, biarin aja sampai sini. Titik beloknya kita anggap ada 2 aja, tapi kita nggak tahu berapa. Stop, jangan dipersulit hidup ya. Jadi kita udahi aja pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Thank you, dadah.